Halo, halo. Jumpa lagi di Seni Flora. Kali ini kita akan memegang bahan dari ulmus yang kita sudah lihat, kita udah bentuk dan arahkan. Kita akan beri sentuhan-sentuhan pada ulmus ini. Ini gayanya formal ya, formal berliuk lah. Jadi kita akan kasih sentuhan-sentuhan di dalam bonsai. Kita akan terapkan di sini uro untuk di bonsai. Jadi uro itu lubang yang memanjang di bonsai. Kita akan kasih pola di sini untuk kita buat lubang memanjang agar kelihatan lebih tuanya lagi. Jadi ikuti saja perjalanan di Seni Flora. Yang penting ada beberapa teknik atau istilah dalam bonsai untuk kita terapkan di sini. Ada yang bisa membuat pohon ini menjadi kesan tuanya lebih dapat. Kita bisa dalam istilah bonsainya kita bisa kasih jin atau ngejin. Itu yang ngejin itu berarti cabang yang kita matikan di pucuk-pucuk ya, itu ngejin. Dalam istilah bonsai ngejin. Jadi kita bisa terapkan di sini, tapi kebetulan ini sudah kondisinya formal dan untuk di jin kayaknya udah nggak sesuai karena percabangannya masih kecil dan memang udah mahkota udah terbentuk sedemikian rupa. Di sini kita bisa terapkan juga, kita matikan separuh dari pangkal batang atau akar sampai ke ujung. Itu kalau dalam istilah di bonsai disebut sehari miki. Jadi ini pohon kita keringkan seakan-akan mati tapi hidup gitu kan. Kita bisa pahat-pahat, kita bentuk alurnya seperti itu. Jadi menampak kesan pohon yang tua, tersiksa, tapi tetap ada kehidupan. Tapi untuk yang di situ rasanya kurang sesuai dengan formal ini, karena biasanya kalau sehari miki itu dia kan pohon yang tersiksa ya, separuh mati gitu. Dia nggak perlu banyak cabang atau daun. Mungkin itu bisa diterapkan pada gaya-gaya bonsai buncit. Untuk istilah lain bisa kita terapkan juga. Kalau di jin kita udah kayaknya nggak pas. Di sehari miki sepertinya juga kurang pas. Ada istilah lain di bonsai ini namanya uro. Uro itu suatu lubang yang memanjang di batang seperti ini. Jadi dia lubang yang memanjang itu bisa kita disebabkan bisa karena alam, mungkin ini seperti ini kan, dia melalui pelapukan dan membuat lubang, atau dengan sentuhan kita dengan teknik-teknik kita yang yaitu yang disebut uro, lubang di pohon bonsai yang memanjang. Jadi istilah-istilah di bonsai itu ya sepengetahuan saya seperti itu, kita hanya mengikut-ngikut juga lah. Ada juga istilahnya ngepen itu keserasian dari batang sampai ujung ranting sampai ujung itu udah keserasiannya dapat gitu. Jadi di pohon ini kita akan terapkan si uro tadi, karena di sini terlalu banyak luka. Ini luka, sini luka yang besar-besar. Jadi kita bisa memanfaatkan kelemahan itu jadi suatu kelebihan, dan satu juga bisa menambah eksotis pohon tadi. Jadi kita akan pola pohon ini kita terapkan dan masukkan uro di sini. Nah, seperti itu. Jadi saya harapkan kesan tuanya lebih dapat dan lebih eksotis lah untuk kedepannya. Kita akan mulai mengerjakan dan kita akan coba kasih pola dasarnya dulu agar tidak lari jauh-jauh gitu kan.
kita di sini akan terapkan uro. Dari luka yang seperti ini kita akan buat lubang yang memanjang di sini. Oke, untuk sementara ini dulu kita akan buat tanda dulu yang mana yang kita akan lubangi. Pakai pahat udah terbentuk, ini agak sulit ya. Oke, kita akan pakai bor listrik biar lebih tampak modern gitu ya. Kita coba dulu. Ternyata menggunakan mesin lebih gampang. Jadi inilah teknologi yang harus kita pelan-pelan ikuti. Jadi seperti ini kita sudah terlihat alurnya untuk bentuk paretar atau lubang yang dalam di sini. Kita coba mata yang lain ya untuk pengerjaannya. Kebetulan saya udah lama nggak megang mesin ini. Kita coba mata rotor ini, mungkin bisa lebih dalam. Sepertinya sebelah sini juga kita akan beri sentuhan-sentuhan kecil untuk mengimbangi yang di sini. Kawat terpaksa kita potong dulu. Di sini kita akan buat di sini, tembuskan kemari. Oke, pengerjaan kita uro pohon ulmus ini kita anggap selesailah. Kita akan tinggal ngerapi-ngerapikan dan
nunggu perkembangan selanjutnya seperti apa. Untuk sementara segini dulu, kita akan rapikan lagi cabang yang tadi kita bengkok-bengkokkan karena mengganggu dalam pengerjaan. Setelah ini kita akan bersihkan biar terlihat lebih bersih. Ini bentuk-bentuk gini eksotis seperti ini. Di sini masih ada kelemahan-kelemahan yang akan kita proses juga. Ini seperti ini. Ini akar akan kita kondisikan, cuma kita sementara ini buat uronya dulu. Setelah dia beradaptasi dan sehat, baru kita main di akar. Akar kita akan proses lagi selanjutnya. Nah, seperti ini sudah agak terlihat bersih. Kita akan oles dengan obat luka dan nanti kita akan keringkan dulu. Pembuatan uro kita udah selesai, kita tinggal merapikan. Setelah ini kita kasih obat luka agar kambium ini cepat menutup. Seperti ini kan. Ini kita berharap kambium nanti melipat ke dalam, jadi membentuk satu rongga panjang biar namanya uro tadi, kesan uro tadi alamiah. Kalau yang ini sebetulnya ini uro yang seperti ini, kita bisa katakan ini saharimiki. Seperti ini. Kalau uro dia, untuk menegaskan uro ini rongga yang memanjang atau membuat bentuk sela yang panjang. Ini uro. Jadi kita akan rapikan dan kasih salep kambium. Untuk lukanya kita bisa sekalian untuk salep kambium dulu. Setelah mengering kita bisa kasih pengawet kayu. Sebetulnya biasanya kita kalau ngoles ini pakai tangan aja, tapi karena ada kuas nganggur, kita pakai. Jadi sementara kayu ini supaya tidak kena air. Jadi kalau udah nanti kering memang nggak menyerap air, baru kita kasih larutan buat kayu yang mati. Sementara ini kita tutup dengan salep kambium agar tidak kena air. Inilah hasil sementara. Nanti kita akan tunjukkan ketika dia sudah mulai mengeluarkan pucuk-pucuk daun muda. Oke, yang penting happy. Kita lihat sekarang terlihat pucuk-pucuk dari tunas muda atau daun-daun muda. Alhamdulillah, berarti yang kita lakukan, yang kita agak lakukan sadis, tidak mengganggu dari pertumbuhan dari pohon ini. Terbukti tunas-tunas muda
terlihat aktif di setiap ketiak-ketiak daunnya. Inilah hasil untuk proyek uro kita, dan semoga akan menjadi apa yang kita inginkan. Oke, yang penting happy.